Halo Sobat Santai, kembali lagi bersama aku di Ilmu Santai. Berbagi ilmu secara santai dan semaunya. Seperti biasa, di hari Sabtu aku akan memberikan pengetahuan dan wawasan buat teman-teman di rumah. Nah, kali ini ada kategori baru nih di Ilmu Santai, yaitu biografi. Jadi Ilmu Santai itu totalnya ada 3 kategori ya teman-teman. Nah, hari ini adalah perdana dari kategori biografi. Di kategori biografi kali ini aku akan menceritakan sosok inspiratif yang berasal dari Indonesia, yaitu Tirto Utomo. Kalau kalian dengar Tirto Utomo mungkin kayak nggak familiar ya, tapi kalau kalian dengar Aqua, nah dia ini adalah pendiri Aqua. Mohon maaf ini sama sekali aku nggak disponsorin, tapi emang aku kepengen banget cerita ke kalian tentang sosok inspiratif ini yang berasal dari pendiri pembisnis air dalam kemasan pertama di Indonesia. Nah, penasaran gak nih kisahnya beliau, jatuh bangunnya beliau dalam merintis karirnya? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita opening dulu. Kalian semua pasti tahu Aqua lah ya. Aqua ini merek yang sangat terkenal oleh masyarakat di seluruh daerah, mulai dari pedesaan, perkotaan, semua pasti mengenal Aqua. Dan Aqua ini menjadi pelopor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Yang merupakan dulunya itu ide yang dianggap gila oleh banyak orang, tapi sekarang sudah menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Hebat banget kan? Jadi, Pak Tirto Utomo atau Kwa Sin Biau dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 8 Maret 1930. Orang tuanya bernama Kwa Ling Chuan dan Chuang Chang Tong Nyong menjalankan usaha peternakan sapi perah. Karena pada saat itu tuh di Wonosobo itu nggak ada SMP, jadi Pak Tirto Utomo ini memutuskan untuk bersekolah di Magelang yang berjarak tuh kurang lebih 60 km dan perjalanan beliau itu menuju sekolahnya beliau tempuh menggunakan sepeda. Tuh. Bayangin betapa giatnya beliau itu dalam menuntut ilmu. Nah, kehidupan beliau ini terbilang berkecukupan ya, karena yaitu tadi orang tuanya itu adalah seorang usaha peternak sapi susu sama sapi perah gitu. Ya terbilang berkecukupan lah pada waktu itu. Terus setelah lulus SMP, Bapak Tirto Utomo ini melanjutkan ke HBS. Waktu itu tuh setingkat sama SMA gitu. Pada waktu Hindia Belanda di kota Semarang. Dan kemudian Pak Tirto itu memutuskan untuk pindah sekolah di Malang. Nah, masa remaja Pak Tirto ini dihabiskan di Malang. Dan disitulah beliau pertama kali bertemu dengan pasangannya, yaitu Ibu Lisa atau biasa dipanggil Kinki. Ya, seperti lazimnya sekolah Katolik pada waktu itu ya, maka sekolah murid perempuan maupun laki-laki itu dipisah. Jadi Bu Lisa sama Pak Tirto Utomo itu hanya bisa bertemu di lapangan sekolah aja. Dan setelah lulus SMA, Bapak Tirto Utomo ini melanjutkan perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang ada di Surabaya waktu itu. Nah, di sana beliau itu mengisi waktu luangnya dengan menjadi wartawan di Jawa Pos waktu itu teman-teman. Dengan tugas khususnya itu untuk meliput berita-berita pengadilan. Kota Surabaya yang panas tidak menyurutkan langkah beliau dan semangat beliau. Dengan bekal sepeda ontelnya tadi, dengan gesit Pak Tirto itu melakukan rangkaian wawancara dan liputan untuk melengkapi tulisannya tadi dan laporan beritanya. Nah, kemudian itu pada tahun 1954 beliau ini pergi ke Jakarta untuk menyusul sang kekasih, yaitu Ibu Lisa yang sudah berkuliah di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Indonesia. Dan Pak Tirto pun akhirnya juga memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan hukumnya di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Jadi Pak Tirto Utomo ini akhirnya memilih untuk pindah di universitas yang sama Bu Lisa ini. Nah, kemudian dan
Pak Tirto ini sama Bu Lisa akhirnya menikah pada tahun 1957. Nah, tadi kan aku cerita nih waktu Pak Tirto ini berpengalaman, dia pernah menjadi bekerja di Jawa Pos tadi. Nah, Pak Tirto ini kemudian bergabung dengan Sinpo, yaitu media nasional yang sangat berpengaruh pada saat itu, dan bahkan pada saat itu beliau itu menjadi pimpinan redaksi selama 5 tahun berturut-turut. Tepatnya itu pada tahun 1955 sampai 1959. Dan by the way, Sinpo ini tuh ada surat kabar Tionghoa yang berbahasa Melayu yang terbit sejak Oktober 1910 waktu itu. Dan awalnya yang terbit mingguan itu menjadi terbit harian pada tahun 1912. Dan setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Tirto Utomo ini kepengen dia itu bekerja sesuai kapasitasnya itu di bidang hukum gitu. Nah, dosennya pada saat itu Profesor Dr. Djoko Sutono merekomendasikan Bapak Tirto ini untuk bekerja di Permina, perusahaan minyak milik negara waktu itu, yang kemudian berganti nama menjadi Pertamina. Sekarang namanya Pertamina, dulu namanya Permina. Dan setelah diterima, beliau ini ditempatkan ya di Pangkalan Berandan, sebuah kawasan pedalaman yang pada waktu itu masih berhutan sekitar 9 km dari kota Medan, Sumatera Utara. Jadi beliau itu ditempatkan di pelosok ya. Dan di sana itu keperluan mandinya masih mandi di sungai. Dan berkat ketekunannya selama 5 tahun bekerja di sana, Bapak Tirto Utomo ini akhirnya menanjak nih karirnya. Sehingga beliau ini diberikan kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak di sana. Jadi udah memiliki kedudukan yang penting lah di sana. Kedudukannya yaitu sebagai Deputy Head Legal dan Foreign Marketing. Yaitulah, aku susah bacanya. Itulah intinya, beliau itu udah berkedudukan penting gitu di Pertamina itu waktu itu. Dan dari kedudukan itu tuh membuat sebagian besar hidupnya Pak Tirto Utomo itu dihabiskan di luar negeri pada waktu itu. Nah, itu tadi ya sedikit latar belakang dari Pak Tirto Utomo sebelum mendirikan Aqua. Sekarang kita masuk awal mulanya Pak Tirto Utomo ini mendirikan Aqua. Nah, langsung aja ya. Jadi teman-teman, ceritanya pada tahun 1971 Bapak Tirto ini akan melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan Amerika Serikat yang ada di Jakarta waktu itu. Nah, pertemuan ini tuh nyaris gagal karena istri delegasi dari Amerika Serikat ini tiba-tiba tuh mengalami sakit perut gitu. Kayak tiba-tiba tuh dia tuh mengalami diare gara-gara mengonsumsi air minum yang tidak bersih yang disediakan waktu itu. Dan disitulah Pak Tirto kemudian mengetahui kalau orang bule itu nggak bisa mengonsumsi air sumur yang direbus. Tapi mereka itu minum air mineral yang steril. Langsung terbesit ide cemerlang dari Pak Tirto Utomo gitu. Naluri dan intuisi bisnisnya tuh langsung bergerak gitu. Terus dia bilang kayak, wah ada peluang untuk masa depan nih. Tapi ya emang belum ada yang garap, karena emang pada saat itu masyarakat Indonesia masih meminum air dengan cara direbus. Dari situlah beliau langsung berpikir untuk menciptakan produk air minum dalam kemasan siap minum yang bersih dan sehat. Dan menurut Bapak M. Ma'ruf, dalam 50 Great Business Idea Firm Indonesia, Bapak Tirto Utomo ini langsung mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mempelajari bagaimana cara memproses air minum dalam kemasan yang waktu itu emang belum ada di Indonesia. Pada awalnya Pak Tirto ini kan sama sekali nggak tahu gitu cara proses pemurnian air itu kayak gimana. Beliau itu belum tahu. Nah, beliau langsung mengutus adiknya yang bernama Bapak Slamet Utomo untuk magang di Polaris. Polaris ini adalah perusahaan air minum dalam kemasan yang sudah beroperasi 16 tahun di Thailand. Kata Pak M. Ma'ruf, ya emang nggak salah gitu kalau misal Aqua itu dibilang nyontek Polaris dari segi mesin pengolahan airnya dan mesin
pencuci botolnya, serta mesin pengisi airnya mereka itu sama gitu. Jadi emang gak heran gitu kalau misal Aqua itu dibilang nyontek Polaris, ya emang sih ya, soalnya emang sama gitu. Ya kan mana ada lah ya ide yang original zaman sekarang ya kan. Iya kan, maksudnya kayak mana ada sih ide yang original sekarang. Nah, setelah adiknya Bapak Slamet pulang ke Indonesia dengan modal 150 juta bersama adiknya, Bapak Slamet Utomo ini mereka tuh langsung mendirikan pabrik di Bekasi pada tanggal 23 Februari 1973 dengan nama PT Golden Mississippi. Karyawan Pak Tirto itu dulunya itu cuma 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Dan untuk lebih fokus gitu kepada perusahaan pribadinya, akhirnya Pak Tirto Utomo ini memutuskan untuk pensiun dini dari Pertamina. Nah, kemudian beliau ini bersama tadi saudara-saudaranya itu mereka menggali sumur di pabrik pertama mereka yang seluas sekitar 7.110 meter persegi di Bekasi itu. Dan sebelum bernama Aqua, Pak Tirto ini memberikan nama Puritas sebagai merek produk air kemasannya. Kemudian atas masukan dari Eulindra Lim, konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura, menyarankan menggunakan nama Aqua. Karena Aqua itu mudah diucapkan dan diingat dan juga bermakna air gitu. Aqua sebenarnya bukan nama asing ya. Soalnya Pak Tirto Utomo ini sering memakai nama samaran Aqua yang bunyinya kan juga mirip sama Aqua gitu. Aqua, kan hampir sama itu, mirip. Dan Aqua itu juga bermakna air itu tadi. Semasa masih menjadi pimpinan redaksi harian Sinpo itu tadi, nama Aqua itu sering digunakan Pak Tirto Utomo untuk nama samarannya kayak gitu. Dan waktu beliau juga masih bekerja di majalah Panca Warna di akhir tahun 1950. Nama Aqua sendiri berasal dari nama aslinya yaitu Kwa Sin Biao. Sedangkan nama Tirto Utomo ini mulai dipakai beliau itu pertengahan tahun 1960-an yang tidak sengaja diambil yang berarti air yang utama. Jadi Tirto Utomo itu artinya air yang utama, nggak sengaja gitu ya, bisa gitu, bisa pas banget gitu saat sama arti namanya gitu. Nah, setelah bekerja lebih dari setahun, produk pertama Aqua akhirnya diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, 7-Up, dan Great Spot sedang naik daunnya, sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan rasa bisa dianggap sebagai gagasan gila. Ya orang air putih nggak ada rasa apa-apa gitu. Kalau Coca-Cola kan ada rasanya, lah air putih dijual dibotolin gitu, mana ada yang beli, ya kan? Itu dulu dianggap gagasan gila, tapi sekarang gitu produk Aqua udah menyebar di seluruh Indonesia, dari pedesaan, perkotaan, semua itu kenal Aqua. Dulu itu bukan sulitnya, dikasih aja orang itu nggak mau. Untuk apa minum air mentah? Itulah celaan yang tak jarang kami terima, kata Pak Willy Sidarta. Hingga pada tahun 1977, penjualan Aqua itu mulai tersendat-sendat gitu. Tidak heran lah bila Pak Tirto Utomo sendiri mengakui hampir menutup perusahaannya karena sekitar 5 tahun berdiri, tetapi titik impas belum juga dapat diraih gitu. Malah setiap bulannya Pak Tirto ini harus menombok dari kantongnya sendiri untuk menggaji karyawannya. Itu kata Pak Willy Sidarta ya, karyawan pertama ya guys. By the way, dan mantan direktur utama dari Aqua Pak Tirto. Beliau itu nomboknya tuh besar sekitar 5-6 jutaan loh. Pada saat itu kan gede banget itu. 5-6 juta itu termasuk gede loh itu. Saking sulitnya menjual Aqua ya, Pak Willy Sidarta ini pernah terjun langsung keliling Jakarta untuk memberikan Aqua itu secara gratis ke orang-orang. Untuk tester gitu lah. Kan biasanya kalau misal ada produk baru, biasanya kan ada tester gitu ya. Tapi dikasih gratis aja orang nggak mau minum. Karena pada saat itu tuh nggak ada orang Jakarta yang biasa beli dan minum air dalam kemasan botol itu tadi. Karena pada saat itu mereka tuh nganggap bahwa air sumur itu sudah cukup bagus gitu dari air botol. Dan di depan beberapa anak buahnya ya, Pak Tirto ini tuh pernah menyampaikan kabar bahwa
dia tidak sanggup lagi untuk menopang hidup Aqua, dan jika memang ini nggak ada untungnya juga nih ya, Pak Tirto itu akan menutup Aqua pada bulan Januari tahun 1978. Artinya pada saat itu tuh umur Aqua itu tinggal 3 bulan lagi gitu. Kalau selama 3 bulan itu kok Aqua masih nggak ada perkembangannya lagi, ya udah terpaksa untuk ditutup gitu pada waktu itu. Terus Pak Willy ini mantan direktur tadi tuh nyeletuk begini, barang tuh Pak kalau dijual murah orang pasti curiga lah. Terus mendengar perkataan dari Pak Willy tadi, Pak Tirto ya langsung menimbang-nimbang, apa aku naik harganya aja ya gitu. Beliau langsung berpikiran, bener juga nih kata Pak Willy tadi kan, kalau kita menjual barang yang murah, mana ada orang percaya sama produk kita ya kan. Terus akhirnya Pak Tirto itu nekat gitu akan keputusannya. Pak Tirto akhirnya menaikkan harga jual Aqua yang sebelumnya 75 perak ditambah 100 perak lagi. Jadi menjadi harga jualnya itu menjadi 175 perak atau sekitar setengah dolar, hampir naik 3 kali lipat dari harga aslinya gitu, harga awalnya gitu. Dan akhirnya nggak nyangka ya, keputusan nekat dari Pak Tirto ini malah menjadikan penyelamat Aqua. Dan sejak hari itu grafik Aqua itu semakin menaik, pasarnya juga makin melebar, terus juga awalnya yang beredar terbatas gitu ya di lingkungan orang-orang bule di Jakarta aja, tapi juga udah menyebar di kalangan pribumi juga pada waktu itu. Soalnya pada waktu itu tuh ada nih salah satu pelanggannya yaitu kontraktor pembangunan jalan tol Jagorawi, Hyundai. Dari para insinyur Korea Selatan itu kan kebiasaannya minum air mineral. Nah, kebiasaan itu tuh nular gitu sama rekan kerjanya pribumi itu tadi. Jadi mereka itu jadi kebiasaan minum air botolan itu tadi dari Aqua gitu. Melalui penularan semacam itulah akhirnya air minum dalam kemasan diterima di kalangan masyarakat gitu. Nggak nyangka kan ya, dijual murah malah nggak laku, dijual mahal malah laku. Tuh Aqua loh. Bener-bener semangatnya ini Pak Tirto ini nggak pernah putus gitu, selalu bersemangat walaupun idenya dianggap gila sama orang-orang, beliau ini sama sekali nggak minder gitu. Nah selain itu, produk air kemasan Aqua milik Pak Tirto Utomo tidak pernah absen sebagai sponsor dalam ajang olahraga seperti SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, kejuruan bulu tangkis, hingga World Golf Competition yang digelar di Indonesia. Aqua juga mengisi iklan-iklan baik di televisi, media cetak, ataupun radio. Jadi emang udah terkenal banget ini. Ini kan Aqua pernah dibilang minuman para atlet ya. Yaitu minuman para atlet sehat Aqua. Nah pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku airnya ini yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri. Self-flowing spring. Apa itu artinya? Karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium pastinya. Jadi airnya itu mengandung kandungan vitamin apa-apa itu. Seperti kalsiumnya itu lebih bagus gitu kan karena mengalir sendiri dari air pegunungan. Nah, jadi nggak mengherankan ya orang-orang itu menyebut air mineral itu sebagai Aqua. Kayak misalnya kan sekarang banyak nih air minum dalam kemasan. Kayak misalnya Li Mineral, Fit. Terus ada produk apa lagi tuh yang kuning itu apa sih namanya? Lupa lah itu intinya. Mereka pasti nyebutnya tuh Aqua ya karena itu tadi. Aqua itu adalah pelopor minuman kemasan pertama, air mineral kemasan pertama yang ada di Indonesia. Nggak jarang lah orang ngomong apapun air mineral dalam kemasan itu dengan sebutan Aqua. Nah, nggak ada yang menyangka kan gitu kayak ide gila dari Pak Tirto ini untuk membotolkan air mineral yang tidak memiliki rasa, warna, serta menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada kalau nilainya itu malah air mineral Aqua pada saat itu sama bensin pada waktu itu tuh malah lebih tinggi nilai jual dari si Aqua ini tadi. Jadi malah bisa sukses besar gitu ya. Nggak menyangka loh. Penampilan Pak Tirto yang sehari-hari sangat sederhana. Beliau ramah, murah senyum, namun cerdas berpikir. Dalam hubungannya dengan bawahannya juga baik.
beliau itu ramah gitu orangnya. Nah, ia itu menganut gaya manajemen kekeluargaan dan mempercayai kemampuan karyawannya melalui sejumlah pengembangan dan pelatihan manajemen gitu. Jadi beliau ini dalam merekrut karyawannya itu benar-benar kayak tahu gitu pengembangannya itu gimana, pelatihan manajemennya itu gimana, beliau itu tahu. Nah, pada waktu itu biaya pengemasan aqua itu dapat mencapai 65% dari biaya produksi. Melihat itu, Pak Tirto itu kemudian menyetujui ide Pak Willy untuk menggabungkan pabrik botol dengan bisnis air mineralnya yang bernama PT Tirta Graha Pharma gitu. Jadi beliau itu setuju kalau menggabungkan pabrik botol dengan bisnis air mineralnya itu bernama PT Tirta Graha Pharma. Saat itu keluarga Pak Tirto Utomo bukan lagi pemegang dalam mayoritas ya, saham mayoritas, karena sejak tahun 1996 perusahaan makanan asal Prancis menguasai saham mayoritasnya, sedangkan saham keluarganya itu tinggal 26% pada waktu itu. Meskipun demikian, Pak Willy Sidarta yang nggak lain adalah karyawan pertama, juga beliau ini adalah anak kandung dari Pak Tirto Utomo gitu. Nah, memegang jabatan direktur dalam perusahaan tersebut. Jadi Pak Willy itu masih menjadi direktur perusahaan tersebut. Pilihan bergabung dengan perusahaan multinasional diakui membuat langkah Aqua itu semakin lincah. Ketatnya persaingan industri air mineral menuntut upaya-upaya agresif. Sejak saat itu terjadi perubahan besar dalam manajemen Aqua dalam produksinya. Aqua juga melonjak tajam dari 1 miliar liter sekarang mencapai 3,5 miliar liter. Jadi 40% itu udah dikuasai oleh Aqua gitu. Nah, dalam itu Pak Tirto Utomo ini diketahui beliau wafat itu pada tahun 1994. Namun, prestasi Aqua sebagai produsen air minum dengan merek tunggal terbesar di dunia tetap dipertahankan sampai sekarang. Pak Tirto Utomo ini juga dikenal sebagai salah satu pengusaha dengan ide bisnis yang menarik gitu. Karena beliau itu, ya itu tadi ide gilanya beliau itu ternyata nggak disangka-sangka gitu, bisa menjadi sebesar ini gitu. Jadi Pak Tirto itu menurutku orang yang sangat menginspirasi banget gitu. Beliau itu bukan orang yang minder gitu. Apapun mimpinya beliau itu, apapun perkataan orang tentang ide yang dianggap gila itu tadi, Pak Tirto tetap semangat dalam mencari tujuannya gitu. Beliau mendongkrak usahanya dari yang kecil gitu bisa sampai segede sekarang gitu. Dari yang awalnya dicela oleh masyarakat, dibilang air yang gimana-gimana gitu, ternyata sekarang menjadi salah satu terbesar gitu ya. Udah terkenal di seluruh Indonesia. Luar biasa banget. Aqua, produk air minum kemasan pertama di Indonesia gitu. Kita patut berbangga karena kita memiliki sosok inspiratif yang lahir di Indonesia, yaitu Bapak Tirto Utomo. Mungkin banyak orang juga nggak mengetahui, makanya aku tuh kepengen membahas kisahnya beliau gitu. Kita sebagai generasi milenial harus patut mencontoh Pak Tirto Utomo, walaupun beliau ini kan kerjanya di Pertamina ya, memiliki kayak udah ditempatkan di maksudnya udah di bagian yang ibaratnya itu tinggi gitu di Pertamina. Beliau malah memilih untuk kepengen punya usaha sendiri gitu. Walaupun beliau juga dari keluarga yang kaya raya, tapi beliau semangatnya sangat luar biasa. Kepengen memiliki usaha yang dikenal oleh seluruh di Indonesia, yaitu Aqua. Tuh, kisah hari ini sangat menginspirasi banget kan teman-teman. Dari seorang Bapak Tirto Utomo, pendiri Aqua. Kebanyakan orang mungkin ya nggak mengenal beliau gitu. Aku juga iya gitu. Awalnya aku nggak tahu siapa yang mendirikan Aqua. Tapi karena aku kepengen tahu siapa sih sebenarnya, kisahnya itu gimana. Nggak mungkin kan langsung tahu gitu. Misal ide itu langsung tercetuskan, itu nggak mungkin lah. Pasti ada di mana jatuh bangunnya gitu, pendirinya siapa. Jadi aku tuh kepengen tahu gitu. Nah, itu tadi ya segmen kategori biografi hari ini gitu. Makasih banyak udah klik video ini, udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan
Jangan lupa nonton podcastnya Tamtama di Spotify yaitu Kedai 39 dan iTunes ya, didengerin tuh. Oke, segitu dulu video dari aku. Makasih banyak kalian udah mau nonton aku. Dan yang udah subscribe makasih banyak. Dan yang belum ya subscribe, bunyi lonceng notifikasinya ya. Oke, itu segitu dulu dari aku. Dan sampai ketemu di Sabtu episode Ilmu Santai berikutnya. Dadah.